Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berikut koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya Solihat Balkis SPD, calon guru penggerak angkatan 9. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses yang komprehensif dan fleksibel yang mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru mempertimbangkan siapa yang mereka ajar, apa yang mereka ajarkan, di mana mereka mengajar, dan bagaimana mereka mengajar. Menurut Carol Ann Tomlinson, mendiferensiasi pembelajaran berarti mengguncang apa yang terjadi di kelas sehingga siswa memiliki banyak pilihan untuk menerima informasi, memahami ide, dan mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Cakupan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, guru merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, penilaian berkelanjutan. Berikut 3 aspek yang berkaitan dengan kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid, interest. Yang ketiga, profil belajar murid, learning profiles. Kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar didefinisikan sebagai di mana murid berada dalam hal pemahaman atau keterampilan. Tomlinson 1999. Mendefinisikan pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Tomlinson 2001. Minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tomlinson 2001. Di sini peran guru ada 4. Cocokkan, koneksikan, jembatani, memotivasi. Cocokkan, mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Koneksikan, menunjukkan koneksi antara materi pembelajaran. Jembatani, yaitu menjembatani pengetahuan awal murid dengan pengetahuan yang baru. Yang keempat, memotivasi, yaitu memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid. Di sini ada 4. Yang pertama, lingkungan belajar. Misalnya terkait suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, dan sebagainya. Yang kedua, latar belakang budaya. Terkait santai atau terstruktur, pendiam ataupun ekspresif, personal ataupun impersonal. Yang ketiga, gaya belajar. Ada 3, visual, auditori, kinestetik. Yang keempat, kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Nah, di sini bisa visual spasial, bisa musikal, bodily atau kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal, linguistik, naturalis, logik, matematika. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3, diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum.
Diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Kemudian diferensiasi produk. Di sini bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Keterkaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain. Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan atau keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.